Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syifa Faradilah. Saya dari kelompok pertama, dan di sini saya sebagai pemateri pertama, juga kelompok saya akan menjelaskan tentang isi kotak 34 yang berbunyi, anak didik yang menerima pendidikan sebenarnya sedang menjadi pendidik. Maksud saya, anak didik yang sedang mengidentifikasi dirinya atau menyamakan dirinya dengan pendidik mengikuti keteladanan yang dicontohkan kepadanya oleh pendidik, sebenarnya sedang menjadi pendidik itu sendiri. Selanjutnya, mendidik adalah menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap materi yang disampaikan kepada anak. Penanaman nilai-nilai ini akan lebih efektif apabila dibarengi dengan teladan yang baik dari gurunya yang dijadikan contoh oleh anak. Dengan demikian, diharapkan siswa dapat menghayati nilai-nilai tersebut dan menjadikan bagian dari kehidupan siswa itu sendiri. Jadi, peran dan tugas guru itu bukan hanya menjejali anak dengan semua ilmu pengetahuan atau transfer of knowledge dan menjadikan siswa tahu segala hal, akan tetapi guru juga harus dapat berperan sebagai pentransfer nilai-nilai atau transfer of values. Selanjutnya, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan proses pembelajaran dan suasana belajar, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual, kekuatan keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, kepribadian, dan keterampilan yang diperlukan peserta didik dalam berbangsa dan bernegara. Peran guru sebagai pendidik. Guru sebagai pendidik tidak hanya tahu tentang materi yang akan diajarkan, tetapi ia pun harus memiliki kepribadian yang kuat, yang menjadikan sebagai panutan untuk siswanya. Hal ini penting karena sebagai seorang pendidik, guru tidak hanya mengajarkan siswanya untuk mengetahui beberapa hal, guru juga harus melatih keterampilan, sikap, dan mental anak didik. Penanaman keterampilan, sikap, dan mental ini tidak bisa sekedar asal tahu saja, tetapi harus dikuasai dan dipraktikkan siswa dalam kehidupan sehari-harinya. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh guru sebagai pendidik. Pertama, guru harus mengenal siswanya. Kedua, guru harus memiliki pengetahuan yang luas tentang materi yang akan diajarkan. Ketiga, guru harus mengetahui metode-metode nilai dan bagaimana menggunakan metode tersebut sehingga berlangsung dengan efisien dan efektif. Selanjutnya, guru harus memiliki pengetahuan yang luas tentang tujuan pendidikan Indonesia pada umumnya, sehingga memberikan arah dalam memberikan bimbingan kepada siswa. Dan yang terakhir, guru harus dapat menempatkan dirinya sebagai teladan bagi siswa agar nantinya siswa dapat mencontoh sikap teladan yang dicontohkan oleh guru tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Bella Cynthia, saya sebagai pemateri 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan peserta didik dalam pendidikan. Dalam dunia pendidikan, peserta didik berperan sebagai organisme yang rumit yang mempunyai kemampuan luar biasa untuk tumbuh. Peranan peserta didik adalah belajar, bukan untuk mengatur pelajaran. Peserta didik dituntut aktif dalam belajar dalam rangka mengkonstruksi pengetahuannya, dan karena itu peserta didik sendirilah yang harus bertanggung jawab atas hasil belajar. Yang selanjutnya ada implikasi dari konsep perkembangan individu terhadap pendidikan. Perkembangan individu semenjak lahir tidak mengalir ibaratkan aliran air, melainkan berlangsung secara bertahap, yang mana setiap tahap perkembangan mempunyai sifatnya sendiri, memunculkan masalah atau krisis-krisis tertentu yang berbeda dari tahap sebelumnya. Setiap tahap mengandung tugas-tugas perkembangan tertentu yang harus diselesaikan, yang mana jika tugas-tugas perkembangan pada tahap sebelumnya tidak diselesaikan dengan baik, maka akan berakibat negatif terhadap perkembangan selanjutnya.
maka individu memerlukan pendidikan untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya sesuai pada tahapannya. Dan sebab itu pula individu akan dalam konteks ini, maka pendidikan merupakan upaya membantu peserta didik untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas perkembangan sesuai dengan tahap perkembangannya. Pada perkembangan peserta didik mengandung tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikan serta mengimplikasikan kemampuan dan kesiapan belajarnya. Oleh karena itu, keberhasilan pendidik dalam melaksanakan peranannya akan dipengaruhi oleh pemahamannya tentang perkembangan peserta didik serta kemampuan mengaplikasikan dalam praktik pendidikan. Karena keberhasilan peserta didik menyelesaikan tugas-tugas perkembangan pada tahapannya akan mempengaruhi keberhasilan penyelesaian tugas-tugas perkembangan pada tahapan perkembangan selanjutnya. Maka pendidikan yang harus dilaksanakan menyimpang dari tahapan dan tugas-tugas perkembangan. Lalu ada peran pendidik sebagai model. Peran pendidik sebagai model bagi peserta didik yaitu pendidik menjadi ukuran dalam norma-norma tingkah laku peserta didik. Segala perkataan dan tindakan pendidik akan menjadi pusat perhatian peserta didik. Akan disadari atau tidak, semua yang dilakukan pendidik akan mudah ditiru oleh peserta didiknya. Sangat berpengaruhnya pendidik bagi peserta didik, maka seorang pendidik harus senantiasa melakukan kontemplasi atau merenung, berpikir penuh dan mendalam pada dirinya atas segala yang diperbuat. Jangan sampai perilaku buruk pendidik akan ditiru. Sini saya akan melanjutkan pemateri kedua. Sebagai orang yang digugu dan ditiru, seorang guru atau pendidik dituntut mampu menjadi model bagi peserta didiknya. Bahkan dikatakan pendidik merupakan model bagi peserta didik dan juga semua orang yang menganggap dia sebagai guru. Peran ini dibutuhkan oleh seorang peserta didik untuk mengembangkan potensinya. Peserta didik lebih cenderung mudah memahami sesuatu yang ada pada realita di sekitarnya atau peneladanan, terutama oleh pendidik. Kemudian ada upaya pendidik untuk menjadi model. Untuk menjadi model, yang utama, pendidik harus berkepribadian luhur. Seorang psikolog termuka, Profesor Dr. Zakiyah Darazat, menegaskan, kepribadian itulah yang akan menentukan apakah ia menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi anak didiknya, ataukah akan menjadi perusak atau penghancur hari depan anak didik, terutama bagi anak didik yang masih kecil atau tingkat sekolah dasar dan mereka yang sedang mengalami kegoncangan jiwa. Lalu ada kompetensi yang harus dimiliki pendidik sebagai model. Yang ada 3. Yang pertama ada potensi kognitif kecakapan ranah cipta. Yang kedua ada kompetensi afektif atau kecakapan ranah karsa. Yang ketiga ada kompetensi psikomotor atau kecakapan ranah rasa. Kompetensi kognitif mengandung bermacam-macam pengetahuan baik yang bersifat deklaratif maupun yang bersifat prosedural. Pengetahuan deklaratif merupakan pengetahuan yang relatif statis normatif dengan tatanan yang jelas dan dapat diungkapkan dengan lisan. Sedangkan pengetahuan prosedural merupakan pengetahuan praktis dan dinamis yang mendasari keterampilan maupun melakukan sesuatu. Yang kedua ada kompetensi afektif. Guru-guru bersifat tertutup dan abstrak sehingga sukar untuk diidentifikasi. Kompetensi ranah ini sebenarnya meliputi seluruh fenomena perasaan dan emosi seperti cinta, benci, senang, sedih, dan sikap-sikap tertentu terhadap diri sendiri dan orang lain. Dan yang ketiga ada kompetensi psikomotor. Secara garis besar, kompetensi ranah karsa pendidik terdiri atas 2 kategori, yaitu kecakapan fisik umum dan kecakapan fisik khusus. Kecakapan fisik umum direfleksikan dalam bentuk tindakan dan gerakan umum jasmani pendidik seperti duduk, berdiri,
berjalan, berjabat tangan, dan sebagainya yang tidak berhubungan dengan aktivitas mengajar. Adapun kecakapan fisik khusus meliputi keterampilan ekspresi verbal dan nonverbal tertentu yang direfleksikan peserta didik ketika mengelola proses belajar mengajar. Lalu ada sikap yang harus disukai anak didik. Yang pertama, suka membantu dalam kerjaan sekolah, menerangkan pelajaran dan tugas dengan jelas serta mendalam, dan menggunakan contoh-contoh sewaktu mengajar. Yang kedua, riang, gembira, mempunyai perasaan humor dan menerima lelucon atas dirinya dalam batasan yang tidak berlebihan. Yang ketiga, bersikap akrab seperti sahabat, merasa seorang anggota dalam kelompok kelas. Dan yang keempat, menunjukkan perhatian pada murid dan memahami mereka. Nama saya Muhammad Fikri Maulana, NPM 1950606142. Pendidik yang disukai anak didik. Yang pertama, tidak suka mengomel, mencela, mengejek, dan menyindir. Kemudian yang kedua, betul-betul mengajarkan sesuatu yang berharga kepada peserta didiknya. Kemudian yang ketiga, mempunyai pribadi yang menyenangkan. Kemudian yang keempat, tegas, sanggup menguasai kelas, membangkitkan rasa hormat kepada para peserta didiknya. Kemudian yang terakhir, tidak pilih kasih, tidak mempunyai utama guru terhadap peserta didik. Yang pertama, konsisten. Konsisten adalah sikap untuk tidak berubah-ubah atau plan. Guru selalu berubah-ubah dalam membuat aturan yang mengurangi rasa hormat murid terhadap guru tersebut. Kemudian yang kedua, memahami kewajiban peserta didik. Seorang guru ibarat seorang dokter. Untuk mengobati yang sakit, maka diperlukan dokter yang mengerti jenis penyakit tersebut. Begitu pula seorang guru dalam mengobati jiwa anak didiknya, membentuk akhlak yang baik. Yang ketiga, ada tegas dan berwibawa. Sikap tegas dan berwibawa sangat dibutuhkan oleh seorang guru. Guru adalah seorang pendidik yang tidak hanya sebagai penyampai materi saja. Guru juga menjadikan peserta didik pintar dan harus berkepribadian baik tentunya. Dalam bersikap pun, guru harus tegas, karena jika tidak akan disepelekan oleh peserta didiknya. Kemudian selanjutnya, memberi contoh dengan tindakan. Seorang guru mengajar dengan metode ceramah saja tidak akan cukup, baik itu dalam menyampaikan materi atau mendidik perilaku peserta didik. Kemudian, poin yang terakhir, percaya diri. Kewajiban seorang guru akan runtuh ketika peserta didik mendapati gurunya tidak memiliki kepercayaan diri yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana ia berkomunikasi dalam sikap yang harus dihindari oleh seorang guru. Yang pertama, tidak mempunyai selera. Ketika lonceng tanda masuk telah berbunyi, guru yang mempunyai gejala ini masih berpura-pura mempersiapkan diri mencari bahan mengajar lewat buku pelajaran. Setelah itu, mencari teman sejawat untuk diajak mengobrol terlebih dahulu. Hal tersebut terjadi karena guru tidak mempersiapkan secara matang sebelum mengajar di kelas. Kemudian yang kedua adalah mual. Mual di sini dalam artian mutu amat lelah. Tanda-tanda mual ini dapat dari kepemilikan sumber bacaan dan sumber informasi yang dimiliki seorang guru. Bahan referensi pembelajaran sudah ketinggalan zaman dan guru yang alergi dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Silvia Depi. Saya pemateri kelima yang akan melanjutkan sikap yang harus dihindari oleh seorang guru. Di sini ada kudis. Kudis itu adalah kurang disiplin. Jadi pemanfaatan waktu yang kurang efektif saat berinteraksi dengan peserta didik. Tak jarang kudis ini menyebabkan kegiatan pembelajaran selesai sebelum lonceng keluar dibunyikan. Lalu ada asma. Asma itu adalah asal masuk kelas. Jadi di sini banyak yang beranggapan bahwa guru yang tidak membawa buku ke kelas itu adalah guru yang hebat atau pintar. Padahal setiap kegiatan pembelajaran siswa selalu mengalami perkembangan sesuai kemajuan informasi dan teknologi. Dan guru tidak menyadari bahwa informasi yang diperoleh peserta didik sudah melebihi pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki guru. Lalu di sini ada TBC. TBC adalah tak bisa komputer. Penyakit ini dapat dilihat pada pelaksanaan uji kompetensi guru.
Kemampuan menjinakkan mouse di depan komputer, membuka internet, dan mengakses materi pembelajaran. Lalu di sini ada kusta. Kusta itu adalah kurang strategi. Jadi strategi pembelajaran merupakan hasil yang sangat penting dalam belajar. Secara umum, guru kurang menguasai strategi belajar sehingga banyak siswa yang keluar masuk saat dia mengajar adalah salah satu ciri penderita kusta. Lalu di sini ada kram. Kram itu kurang terampil. Jadi keterampilan seorang guru dalam mengelola kelas itu belumlah cukup untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Kemampuan individual guru dalam penguasaan materi, penggunaan alat-alat laboratorium, dan evaluasi yang tepat adalah faktor utama dalam pembelajaran. Lalu di sini ada asam urat. Asam urat itu asal sampai materi kurang akurat. Penyakit asam urat terjadi bila saluran pembuluh darah mengalami gangguan. Demikian juga guru yang merupakan yang saluran informasi kepada siswa mengalami gangguan. Apa yang terjadi? Guru tidak memiliki motivasi, tanggung jawab moral, atau sosial sehingga pembelajaran hanya berupa informasi sekilas untuk mencapai target kurikulum. Dan di sini ada sosok pendidik yang menjadi model perspektif pendidikan Islam. Firmansyah tahun 2008 menyatakan ada 8 sifat keguruan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan di sini saya akan menjelaskan 4 dari contoh tersebut. Di sini ada kasih sayang. Sifat kasih sayang wajib dimiliki oleh setiap pendidik sehingga proses pembelajaran yang diberikan menyentuh sampai ke hati. Lalu ada sabar. Sifat sabar adalah yang dibutuhkan untuk menjadi pendidik yang sukses. Lalu yang ketiga ada cerdas. Cerdas, seorang pendidik harus mampu menganalisis setiap masalah yang muncul dan memberi solusi yang tepat untuk mengembangkan anak didiknya merupakan wujud dari sifat cerdas. Lalu ada tawadu. Rasulullah menyontohkan sifat tawadu kepada siapa saja, baik kepada orang tua maupun yang lebih tua. Sifat tawadu ini akan memudahkan pembelajaran dan memperkuat pengaruh baik pendidik kepada anak didik karena adanya penghormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandwi Anjani, NPM 195060158. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosok pendidik menjadi perspektif dalam pendidikan Islam. Saya di sini akan melanjutkan yang tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Yang kelima yaitu adab bijaksana. Seorang pendidik tidak boleh mudah terpengaruh dalam kesalahan, bahkan keburukan yang dihadapinya dengan bijaksana dan lapang dada sehingga akan mempermudah menyelesaikannya. Yang keenam yaitu pemberi maaf. Anak didik yang ditangani oleh pendidik tentunya tidak luput dari kesalahan maupun yang tidak terpuji. Maka dari itu pendidik dituntut untuk mudah memberikan maaf. Meskipun sebelum itu ada sanksi yang diberikan kepada anak didik yang menjadi pelaku kesalahan dalam pembelajaran. Yang ketujuh yaitu kepribadian yang kuat. Sanksi bisa jadi tidak diperlukan dalam mengedukasi anak didik. Anak didik memiliki kepribadian yang kuat sehingga memunculkan apresiasi anak didik. Secara otomatis, kepribadian yang kuat bisa mencegah terjadinya kesalahan dan mampu menanamkan keyakinan dalam diri anak didik. Yang kedelapan yaitu yakin terhadap tugas pendidikan. Rasulullah dalam menjalankan tugasnya mengedukasi secara optimis dan penuh keyakinan terhadap tugas yang diembannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempercepat pemberian terhadap manusia yang memiliki keyakinan tinggi terhadap keberhasilan setiap tugas yang dilakukannya. Sedangkan menurut Ibnu Sina, seorang pendidik seharusnya cerdas dan bijaksana, taat beragama, mengerti pembinaan akhlak, budi pekerti, pandai membimbing anak-anak, jauh dari sifat-sifat negatif, tidak banyak mengobrol di hadapan anak-anak, bermuka manis, dan memiliki pribadi yang rapi dan bersih. Sedangkan menurut Ibnu Al-Ghazali, seorang yang memiliki akal sempurna dan akhlak terpuji baru boleh disebut sebagai pendidik, yang memiliki sifat-sifat seperti berikut, yaitu rasa kasih sayang, tulus ikhlas,
jujur dan terpercaya, lemah lembut, serta memberikan nasihat, berlapang dada, memperlihatkan perbedaan individu dalam arti pendidik hendaknya membatasi peserta didik dalam kecerdasan pemahamannya. Ia tidak boleh memberikan pelajaran yang tidak mampu dicapai oleh kemampuan akalnya. Yang selanjutnya, mengajar dengan tuntas atau tidak pelit ilmu. Dan yang terakhir yaitu memiliki idealisme. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum.